maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina i'tasimu bihablillahi mubin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma ftah lana bi futuhil alimin. Allahumma ftah bainana wa baina qawmina bil aqwat wa khairul fatihin. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadrati syekhuna wa murabbi ruhina wa wasilatun bainana wa bainallah wa wasilatun nujuh rahmatillah Syekh Ahmad Shahib wa Badajul Arifin bin Syekh Abdullah wa bin Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril izzati bisanil asma'i wa sifat. Allahu ghafiri, Allahu ghafiri, Allahu syahidun adayya, Allahu mu'in, Allahu mu'in wa huwa bikulli syai'in mu'in. Yang mulia Guru Agung Pengarasa Abang Syekh Ahmad Shahib wa Badajul Arifin, Sabal Fadilah Asatid Ustadzat Mubalikin Mubaligoh, para pemangku manaqib, imam khataman, segenap pengurus Masjid Besar Raja Pola, para pengurus yayasan serta bakti Pondok Pesantren Suryalaya dari tingkat pusat sampai dengan daerah-daerah, para pengurus LD TKN Pondok Pesantren Suryalaya dari tingkat pusat sampai dengan daerah-daerah, para pengurus Ibu Bella dari tingkat pusat sampai dengan daerah-daerah, para pengurus GMPS dari tingkat pusat sampai dengan daerah-daerah, juga ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah wa Aqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur selalu dan senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui nikmat Islam, iman, ihsan, sehat walafiat. Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita dihadirkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah, disatukan oleh Allah di tempat yang paling mulia, di majelis yang agung, yaitu majelis manaqibnya buat Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu. Salawat, salam senantiasa kita berlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta aulia Allah dan umatnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya sangat bersyukur sekali, sangat merasa tersanjung dan penuh dengan kebahagiaan karena dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata menuliskan kudrah dan iradahnya untuk bisa hadir di tempat ini, di majelis yang mulia, di majelis yang agung, yang dihadiri oleh orang-orang yang soleh, yang dihadiri oleh orang-orang yang berupaya untuk wa'tasimu bihablillah, dihadiri oleh orang-orang yang wasyari'u ila
ila maghfiratin min rabbikum wal jannatin arduhas samawati u'iddat lil muttaqin. Dihadiri oleh orang-orang mujahidin, mudzakirin, salikin yang berusaha dan berupaya melalui mujahadah seorang musyrik yang ilmu kamil untuk bisa mengkondisikan hawa dan nafsunya demi terjaga kefitrahan dan kemakrifatan ruh sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihadiri oleh orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang waqtantur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun, yaitu orang-orang yang selalu memperhatikan dirinya, memperhatikan nafsnya demi menyongsong kehidupan berikutnya. Kehidupan hari esok bukan berarti kehidupan sekarang di dunia, tetapi kehidupan yang abadi, kehidupan yang diisi dengan kekekalan buah dari amaliyah ibadah yang kita lakukan selama kita hidup di alam dunia. Oleh karena itu patut sangat perlu dan penting kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sekaligus patut kiranya wajib kita mengucapkan terima kasih yang teramat sangat kepada Hadratul Syekh Muhammad. Jadi Syekh Ahmad Sohibul Wafat Zaitun Arifin. Jadi Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang beliau selalu membimbing kita, selalu mengarahkan kita, menjaga supaya tidak terjadi perselisihan dan persengketaan antara kita. Dengan beliau salurkan kita dalam tuntunan bimbingan ajaran yang diamanahkan, diijazahkan kepada kita melalui 4 fasilitas amaliyah. Mana 4 fasilitas amaliyah tersebut? 4 fasilitas amaliyah ini yang menjadikan pusaka buat kita, yang menjadikan barometer perdana utama kita, modal utama kita untuk bisa selamat di dunia sampai dengan akhirat. Yang sekaligus 4 hal ini diijazahkan oleh beliau, dicontohkan oleh beliau, dan sampai detik ini beliau terus membimbing kita. Itu pun buat mereka yang mau dibimbing oleh beliau, karena tidak sedikit banyak rekan-rekan kita mengucapkan doa berharap semoga diakomodir oleh beliau, tetapi ketika beliau sedang membimbing banyak yang tidak mengikuti bimbingan beliau karena kurangnya memperhatikan dari wasiat yang beliau sampaikan menjelang beliau naik ke alam bumi, yaitu wa'tasimu bihablillah. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama adalah amaliyah zikir harian, zikir yang diucap, zikir yang ditanamkan di dalam kolbu, zikir yang dilisan sebagai bukti otentik iman yang tertera di dalam Islam, zikir yang tertanam di dalam kolbu sebagai media pengingat, sebagai legalitas iman kita yang ada di dalam kolbu. Yang kedua, amaliyah pertama disebut amaliyah dibuat. Di sana banyak sekali aurat, wirid, bacaan yang menjadi sentral utama, yang menjadi raja dari sekian banyak rajanya pusaka hizib, yang ternyata banyak kita yang tidak meyakininya sampai cari sesuatu yang lebih dari itu.
Lalu yang ketiga, dalam forum manaqib ada 4 perangkat. Dari mulai kita dengarkan hikmat amaliyah, dari mulai Quran sampai dengan pembacaan manqobah, dilanjutkan dengan hikmat ilmiah manaqib wal syaikhul qadir jalan di kertas silaturahmi. Dan yang keempat itu adalah amal yang tahunan baik, berupa amal yang sholat sunnah tahunan, aurad atau bunuh diri, juga ziarah. Ziarah ini adalah sebagai media untuk kita bisa berpegang teguh kepada tali-tali Allah, dengan menggabungkan diri, menyatukan diri kita kepada mereka-mereka yang sudah benar-benar soleh, yang sudah benar-benar mukhlas, yang sudah benar-benar iman dan takwanya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jadi yang pertama kali yang harus dilakukan oleh mereka-mereka yang disebut sebagai mudakirin, sebagai salihin, sebagai orang-orang yang berupaya untuk membersihkan dirinya mendekat merapat kubur bersama dengan Allah, yaitu dengan wadkhuli fi ibadi, menggabungkan diri kita, menyatukan diri kita bersama dengan mereka-mereka yang ahli di bidang ibadah. Siapa sih yang ahli di bidang ibadah? Bukan mereka yang terlihat nampak seperti orang yang soleh, bukan orang yang punya namanya itu soleh, bukan juga yang nampak seperti rajin melaksanakan ibadah yang nampak kasar, tetapi yang disebut dengan orang yang ahli dalam ibadah adalah orang-orang yang disebut sebagai la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dalam diri ini masih ada rasa takut kepada yang selain Allah, maka kita diri ini belum bisa disebut sebagai orang yang ahli ibadah, belum bisa disebut sebagai orang yang ahli ingat kepada Allah, belum bisa disebut sebagai orang yang dianggap pandai berkhidmat kepada siapa yang dijadikan oleh Allah sebagai wasilah. Maka kata Allah tadi, fadkhuli fi ibadi, maka gabungkan dirimu bersama dengan orang yang ahli ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, itu dalam rangka mengaplikasikan ayat itu, menggabungkan diri kita bersama dengan orang-orang yang ahli ibadah. Siapa yang orang ahli ibadah? Mereka-mereka yang kita undang di dalam majelis amaliyah manaqib, bukan yang duduk di depan, apalagi yang duduk di atas kursi di belakang meja. Jauh dari kami, daripada panggang, jauh panggang daripada beda lima ibu casing we bodas teh tak jero nama belum tadi ku protokol MC tos didugi abdi mah asli di rut cek kurang Jakarta mah 3 rut da kurang Sunda mah 3 rut. Di mana garutna? Di alun-alun Meles, pengkeren Masjid Agung. Wong abdi mah lahir di Jakarta. Di Jakarta, di daerah Pinang Ranti yang sekarang jadi Masjid Aktif kena gusuran. Ngalih ka Duren Sawit, alhamdulillah menangkan kurang itu asli Betawi. Jadi jangan berkecil hati buat ibu-ibu, bapak-bapak yang masih punya
budak parawan atau makan juga lah segaduh. Bete cenah. Nah, ai casing mah asli casing Nederland. Atuh tembongkeun we. Ibu kalau sering buka Mang YouTube, terang ibu. Terang ya nama, kan ibu-ibu ini terang. Itu saya banyak viral di situ yang bukan channel YouTube saya pribadi, channel yang lain. Disebutnya teh Usbul. Kepanjangannya tadi terus begitu. Asri Adi Ramdhani, lahir bulan Ramadan, cenah anu ngalahkeun. Itu katanya lahir di bulan Ramadan pas malam takbiran dan temen tapi mah. Itu kata ibu saya katanya begitu. Makanya ketika saya di usia masih sangat kecil, ya sekarang sebenarnya masih kecil dia bagaimana. Itu beliau membimbingkan saya, mengajarkan saya, mencontohkan kepada saya. Alhamdulillah ibu bapak tulen asli TGN Suryalaya. Jadi saya mah dari kecil dibawa-bawa manakib kemana-mana. Pertama melihat orang mikir begini-begini saya ikuti. Sampai dengan intonasi suara yang tinggi saya ikuti. Sampai melekat sekarang alhamdulillah ternyata Allah tentukan, Allah kontrol dan diarahkan di lauhul mahfuz. Hadratus Syekh Pangarasa Allah sebagai pembimbing rohani kita mentakdirkan untuk bisa hadir ke tempat ini. Nah itulah mungkin salah satu biografi sedikit tentang saya. Ya. Adapun maksud dan tujuan sejak silaturahmi datang ke tempat ini, jadi alhamdulillah saya nambah saudara. Walaupun hapunten mohon maaf bahasanya itu dicampur sari. Karena saya memang orang Garut asli tapi lama di Jakarta, lahir di Jakarta. Jadi bahasa Sunda nanti agak campur-campur rumah gitu. Takut salah dari segi bahasa, makanya mohon maaf. Lebih baik pakai bahasa Jakarta beda. Sedikit mungkin nanti kita pakai bahasa. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan utusan yang Allah turunkan itu bukan tidak ada maksud dan tujuan, dan bukan berarti tidak ada momen ataupun visi dan misinya. Itu adalah salah satu fasilitas yang Allah sediakan buat kita. Kalau Hadratus Syekh Pangarasa Allah membimbing kita dengan 4 fasilitas utama, babnya adalah zikir. Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas utama kepada kita. Yang pertama arsala, yang kedua rasulah, yang ketiga al-huda, dan yang keempat dinil haq. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Tujuannya yudhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi. Yang pertama adalah arsala, kewenangan legalitas. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Rasulah, yang dipilih, ditunjuk oleh Allah, ditetapkan oleh Allah dengan kewenangannya tadi sebagai utusan. Untuk apa? Untuk menyampaikan
menyampaikan ajaran Allah, untuk menyampaikan bimbingan Allah, maka yang ketiga Allah berikan al-huda, petunjuk. Di dalam al-huda, petunjuk dari Allah, perangkatnya dikemas dalam dinil haq, ajaran agama yang benar. Ajaran agama yang benar itu punya rukun yang disebut arkanuddin. Jadi agama itu punya rukun, sholat punya rukun, haji ada rukunnya. Ketika rukun ada satu yang tertinggal atau tidak dilaksanakan, maka satu hal ibadah yang dilakukan tidak sah, termasuk beragama. Mana rukun dalam agama atau arkanuddin? Yang pertama Islam. Alhamdulillah. Udah aku yakin yang hadir di sini pasti salama muslim Islam bahwa muslim. Orang-orang yang berupaya dan berusaha untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat, maka di dalam arkanul Islam, rukun Islam yang pertama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam yang mengajarkan tentang arkanuddin kepada Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah syahadatain, dua kalimat syahadat. Yang mana ternyata syahadat dalam rukun Islam yang pertama dalam hadisnya disebutkan an tashhada an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba kita lihat bahasa redaksi an tashhada artinya apa? An tashhada musyahadah. Apa musyahadah? menyaksikan. Antas ada sungguh benar-benar, tashhada menyaksikan. La ilaha illallah, tidak ada lagi Rabb selain Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya itu adalah Muhammad utusan Allah. Jadi rukun Islam yang pertama bukan membaca dua kalimat syahadat. Dulu waktu saya belum tahu, belum paham tentang ngaji dalam rukun Islam yang pertama, taunya begitu ditanya guru ngaji, rukun Islam ada berapa? Seberapa? 5. Yang pertama syahadat. Yang viralnya itu mengucapkan dua kalimat, padahal bunyi hadisnya antashhada an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti kesaksian yang kita ucapkan melalui lisan itu sudah benar-benar kita menyaksikan tidak ada lagi Roh selain Allah Subhanahu. Pertanyaannya, bagaimana menyaksikan Allah, kan gitu. Nah ini, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Quran. Ternyata ini ada di dalam bab ihsan, di dalam bab ruhani, di dalam fase ketika kita masih berada di alamul arwah. Ketika kita berada di alamul arwah oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah diciptakan, sebelum dimasukkan itu ruh ke dalam jasad, sebelum ditempatkan itu ruh ke dalam qalbu, ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum. Allah nanya tuh sama tiap-tiap ruh yang sekarang sudah menanjak-nanjak jadi manusia, yang sudah jadi membentuk makhluk yang namanya manusia, waktu masih berada di wilayah ruhani, itu ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum.
Allah bertanya tentang roh kepada ruh. Maka itu menjawab dia, bala syahidna. Ya, kami menyaksikan. Berarti ruh kita itu ketika masih berada di alam arwah sudah menyaksikan Allah, bahkan berkomunikasi dengan Allah. Maka dengan demikian ruh tersebut sifatnya dia fitrah atau suci dan dia sudah ma'rifat kepada Allah. Ruh itu selalu ke Allah ruh sebenarnya. Ruh tiap-tiap yang ada dalam badan kita itu sudah mengenal Allah, sudah ma'rifat kepada Allah, bahkan sifat ruh itu fitrah. Maka ruh itu sinkron dengan qudrah dan iradah Allah. Mana bukti reaksinya ketika ruh diajak oleh nafsu, diajak oleh hawa, diajak oleh lahir badan kita kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan hak-hak prerogatif Allah dalam beribadah, ruh gak akan pernah merasa nyaman. Hayya 'alas shalah, datang waktu masuk sholat, dilalaikan oleh kita. Sebentar lagi aja kan, masih panjang waktunya. Itu di dalam ngomong, si roh itu ngomong kalau dibahasakan, udah dipanggil nih, udah waktunya sholat. Terjadilah perdebatan panjang di dalam antara nafsu dengan ruh itu sendiri. Menang mana tergantung dari kedekatan upaya dia mengambil jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wa iddatul muttaqin. Tergantung upaya perjalanannya. Takdir perjalanan dia ada di mana? Kalau takdir perjalanan dia bersama dengan aulia Allah, takdir perjalanan dia bersama dengan orang-orang yang ahli dalam ibadah, takdir bersama dengan orang-orang yang disebut dengan ala aulia Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum, maka ruh akan menang di situ. Bahkan sebelum datang masuk waktu sholat, dia sudah berada standby di tempat di mana dia harus melakukan sholat. Hadirin kaum muslimin, ikhwan wal akhwat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan lagi yang namanya nafsu. Nafsu diciptakan oleh Allah. Setelah diciptakan ditanya, "Hai nafsu, man ana wa man anta?" Nafsu, siapa saya, siapa kamu? Nafsu menjawab, ana wa anta. Nah, makanya nafsu gak pernah sinkron sama apa? Qudrah dan iradah Allah. So, karena nafsu diajak pikir, diajak manakib, diajak ke taman. Jam segini mana weekend lagi, mendingan ngajak jalan-jalan keluarga, mendingan sampai gereja sebenarnya sampai bakal menambah masalah, terutama masalah keuangan. Akal diciptakan oleh Allah, sama ditanya, "Hai akal, ayo mana wa man anta?" Akal menjawab, "Ana abduka ya Allah wa anta rabbi." Sinkron akal dengan Allah. Maka dengan demikian Allah berikan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam dinil haq, ajaran agama Allah yang sebenar-benarnya, mulai daripada tadi kalimat syahadatnya, kesaksiannya kepada Allah Subhanahu wa taala diaplikasikan dalam bentuk ibadah, sholat, puasa, zakat, dan haji. Masuk kepada yang berikutnya yang disebut dengan iman. Iman itu harus ada di dalam qalbi. Iman itu harus terucap, terikat oleh lisan, dan iman itu harus berbuah dalam perilaku dan perbuatan. Makanya iman
arti definisinya tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalu bil arkan. Ada pembenaran dalam kalbunya, lisan mengucapkan, mengagungkan, memuliakan, memuja dan memuji Allah dengan kalimatul thayyibah, kalimatul haq, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, dan akhlak perilaku perbuatannya dalam badannya itu sinkron dengan apa yang dia ucapkan, sinkron dengan apa yang ada di dalam kalbunya. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah, kalau imannya berfungsi sesuai dengan definisi iman tersebut, maka ketika dia melaksanakan sholat setelah takbiratul ihram, kalbunya itu mentasdikkan, kalbunya itu membenarkan, kalbunya itu mengiyakan, tidak kosong, tidak hanya sebatas lisan, tetapi ada kesaksian, ada pembenaran dalam kalbunya. Allahu Akbar, Maha Agung, Maha segala-galanya Allah. Kalbunya mentasdikkan, membenarkan dia. Ketika ada yang menjadi media pengingat dalam kalbu, maka itu yang akan menjadi media penguat yang membenarkan apa-apa yang diucapkan ketika dia melaksanakan tidak ibadah. Itu iman. Dan yang ketiga adalah ihsan. Nah, ihsan inilah yang jadi barometer utama, target utama, sasaran utama, titik sentral utama kita untuk bisa tetap berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita merasa sadar bahwa kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang disebut dengan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak cukup berhenti sampai di situ, lanjutkan.